Suamiku pewaris utama. Bab 46. Bertemu teman lama. Tapi bagi Victor, dia sepertinya melupakan keberadaan Hendy dan orang-orangnya, maka dia berusaha ingin mencari pembunuh bayaran yang bisa dibayar untuk menghabisi Eric, orang yang telah melukai dan memukul anaknya tersebut. Tunggulah waktunya Eric. Gumamnya lirih pada diri sendiri. 15 hari, waktu yang ditentukan pun telah terlewati. Segala persiapan kompetisi menjadi pengawal elit keluarga Birawa, sudah dimatangkan dengan baik. Gedung tempat penyelenggaraan juga sudah didapatkan, bukan hanya satu, tapi 3 sekaligus. Gunanya adalah untuk mempersingkat waktu pengujian bagi seluruh peserta. Izin penyelenggaraan pun sudah didapatkan, dan hari kapan dimulai kompetisi itu, juga sudah ditentukan. Hanya tinggal menyelenggarakan saja. Metode seleksi yang digunakan adalah sistem gugur. Siapapun yang kalah dalam babak pertama, akan didiskualifikasi, dan tidak boleh lagi mengikuti pertandingan babak berikutnya. Bagi yang sudah masuk ke babak kedua, akan dilaga kembali untuk masuk ke babak ketiga. Peserta yang kalah di babak kedua, tetap menjadi pengawal, tapi pengawal level bawahan. Bagi yang masuk ke babak ketiga, akan diadu lagi untuk menjadi pengawal level menengah. Pemenang dalam level ketiga ini, akan menjadi pengawal elit. Sedangkan yang kalah menjadi pengawal menengah, satu tingkat di bawah pengawal elit. Babak terakhir atau babak keempat, adalah seleksi untuk menjadi komandan pasukan, yang membawahi 100-200 orang pengawal. Bila di antara komandan itu, ada yang menginginkan posisi lebih tinggi lagi, dan mampu melewati babak level puncak 2, dengan mengalahkan atau setidaknya seimbang, ketika melawan trio terkuat pasukan pengawal, yaitu awan, langit dan bumi, maka mereka berhak mendapat gelar seperti trio terkuat itu. Jika masih belum puas juga, pengawal yang sudah mendapat gelar itu, berhak menantang Iron, Hans, Robin Leon, dan Burgon. Apabila bisa menang, atau seimbang, maka pengawal itu, berhak menduduki posisi puncak pengawal, yang disebut dengan petinggi, dan berdiri sejajar dengan kelima dewa pengawal itu, kecuali Iron. 2 jam setelah diumumkan lowongan pekerjaan itu, berbondong-bondonglah pelamar dari seluruh dunia, memasukkan data diri mereka melalui jaringan internet. Peserta kompetisi kali ini, lebih banyak dari biasanya. Mungkin karena sulit sekali mencari pekerjaan, sedangkan keahlian perkantoran mereka tidak punya, kalaupun punya, persaingan kerja sangat ketat sekali. Kebetulan yang dibuka kali ini adalah keterampilan adu otot dan kekuatan, tentu saja orang yang memiliki keahlian bela diri dari berbagai macam cabang dari seluruh dunia, beramai-ramai mengadu nasib dalam kompetisi ini. Alhasil, pelamar yang mendaftar sudah melebihi kuota yang dibutuhkan, jadi mau tidak mau, pihak penyelenggara menerapkan sistem gugur, seperti yang sudah disebutkan di atas. Walaupun mereka sudah tahu peraturan seleksi itu, tapi peserta tetap antusias dan yakin, akan bisa lolos seleksi, serta diterima bekerja sebagai tim pengawal elit keluarga terkaya nomor 1 dunia tersebut. Karena mereka datang dari berbagai kota dan negara lain. Tentu saja di kota B ini, mereka harus mencari tempat tinggal. Pihak penyelenggara yang bertanggung jawab dalam kompetisi ini, mau tidak mau harus menyiapkan tempat, bagi mereka yang ingin ikut dalam kompetisi tersebut. Kalau peserta menginap di hotel, mereka hanya diwajibkan membayar setengah harga dari biasanya, begitu juga dengan harga makanan yang ada di hotel itu. Kalau di penginapan atau tempat-tempat sewa lain, mereka juga diwajibkan hanya membayar sewa dengan separuh harga. Sedangkan yang separuhnya lagi, ditanggung oleh pihak penyelenggara. Tapi bagi yang menyewa rumah-rumah penduduk secara kelompok, dan berasal dari negara yang sama, maka sewa tempat itu akan ditanggung oleh pihak penyelenggara. Di hari yang sudah ditentukan,
Pendaftaran pun ditutup, dan langsung dikalkulasi, peserta yang melamar dalam kompetisi ini, sebanyak 12,575 orang, sedangkan yang diterima hanya 4.850 orang. Setelah melalui seleksi keahlian yang sangat ketat, yang berhak mengikuti tes itu hanya berjumlah 9.700 orang. Bagi yang sudah lulus seleksi, baru mereka diundang untuk datang ke kota B, guna mengikuti kompetisi tersebut. Setelah semua persiapan selesai, dan para pelamar sudah menempati posisinya masing-masing, akhirnya yang ditunggu-tunggu pun sudah tiba. Kelompok pertama yang terdiri dari 3.236 orang peserta, menempati gedung olahraga milik pemerintah setempat, yang berkapasitas 4.000 orang. Kelompok kedua yang terdiri dari 3.232 peserta, menempati gor sepak bola yang hanya mampu menampung sejumlah peserta tersebut. Sedangkan kelompok ketiga yang terdiri dari 3.232 peserta juga, menempati gedung yang sudah tidak terpakai, tapi masih terawat rapi, dan mempunyai aula yang sangat luas sekali. Selain digunakan untuk tempat kompetisi, gedung itu juga dipakai untuk tempat akomodasi bagi peserta, yang khusus tempat seleksinya berada di aula gedung tersebut. Hari pertama seleksi, gor sepak bola. Aku yakin bisa mengalahkanmu dengan mudah, dan masuk ke babak kedua. Ucap seorang peserta dari kota J, sebut saja Bram, sambil memasang kuda-kuda yang cukup kuat. Sepertinya dia ingin melakukan serangan dengan menggunakan kekuatan kaki kanannya. Kau jangan menganggap remeh lawan, perhatikan kuda-kudamu itu, sangat lemah sekali. Respon Joe lawannya itu dengan tenang. Kau buktikan saja kata-katamu itu. Hia. Tubuh Bram melayang di udara dengan sekali loncatan. Kaki kanannya meluncur lurus, ke arah dada lawan dengan kecepatan tinggi. Melihat serangan yang begitu cepat dan kuat, Joe memasang kuda-kuda dengan cara, kaki kanan mundur ke belakang, sedangkan kaki kirinya dimajukan sedikit ke depan, tinju tangan kanannya diposisikan sejajar dengan dada samping kanan. Begitu tendangan yang lumayan kuat itu hampir sampai, tinju kanan Joe meluncur menyambut tendangan itu. Akibatnya, tinju Joe dan telapak kaki kanan Bram saling berbenturan, yang mengakibatkan keseimbangan tubuh Bram oleng di udara. Benturan yang sangat kuat itu menyebabkan Joe termundur ke belakang, dengan pergelangan tangan yang ngilu. Sedangkan Bram sendiri, tubuhnya terdorong ke belakang dan jatuh ke lantai, tapi masih bisa berdiri. Dalam pertarungan itu, belum ada yang menang di antara mereka, karena keduanya masih mampu berdiri tegak dan masih segar bugar. Sementara di bagian lain, masih dalam aula yang sama, terlihat seorang pria berkulit putih tapi bermata sipit, tengah melawan seorang pria berkulit sawo matang, seperti berasal dari negara ini. Di tangan mereka masing-masing terlihat, satu memegang tongkat sepanjang 1,5 meter, dan yang satunya lagi, memegang tombak yang ujungnya sedikit runcing, dan panjangnya juga sama. Serangan yang mereka lancarkan sangat berbahaya sekali, karena mengarah kepada titik vital lawannya, walaupun di dalam pertandingan tersebut, dilarang untuk saling membunuh, tapi mereka bertarung dengan segenap kemampuan mereka. Sudah hampir 7 menit pertarungan itu terjadi, tapi belum ada satupun yang keluar sebagai pemenangnya. Begitu juga dengan pertarungan-pertarungan lain, yang masih terjadi di dalam aula yang sama. Ada yang roboh dan menyerah dalam satu serangan, ada juga yang masih bertahan, walaupun sudah mendapat pukulan bertubi-tubi dari lawannya. Aula gedung tua di waktu yang sama terang. Bok, sring. Bunyi beradunya senjata pedang dan tongkat dari pertarungan yang cukup seru di salah satu bagian aula itu. Dua orang pria sedang mempertaruhkan gengsinya, untuk bisa merobohkan lawannya masing-masing, dengan serangan yang cukup mematikan. Dalam pertarungan itu,
Pakaian salah satu peserta terlihat koyak di bagian lengan kirinya, sementara lawannya yang tidak berbaju tapi hanya mengenakan selempang, mengalami memar di punggung. Namun demikian, belum ada yang mau menyerah. Maka pertarungan terus dilanjutkan. Masih di tempat yang sama, terlihat dua orang wanita sedang mengadu keahlian bela dirinya, dengan menggunakan tangan kosong. Sepertinya mereka berasal dari perguruan karate, karena di pinggang mereka masing-masing terikat sabuk berwarna hitam. Serangan dan langkah-langkah mereka sangat mengagumkan sekali, pukulan dan tendangan saling beradu, dan mengenai tubuh lawan masing-masing, tapi belum ada yang roboh. Mereka berdua benar-benar kuat dan ahli, itu ditandai dengan serangan dan tendangan mereka yang cukup kuat. Apabila serangan itu mengenai lawan yang lemah, sudah bisa dipastikan, lawannya itu pasti akan roboh, tapi sampai sejauh ini, walau sudah berkali-kali mendapatkan pukulan dan tendangan, namun mereka masih tetap kokoh dan ngotot, tetap melanjutkan pertarungan tersebut. Benar-benar pertarungan yang sangat menarik, sampai membuat Awan dibuat terkagum-kagum dengan keahlian mereka. Karena sabuk hitam yang mereka kenakan di pinggang itu, bukan sabuk sembarangan, maka pemakainya benar-benar petarung handal. Kalau di dalam perguruan asalnya, bila sudah memegang sabuk hitam, maka mereka bisa dikatakan sebagai senior atau pelatih. Gedung olahraga daerah, juga di waktu yang sama. Bok, des. Dua pukulan keras saling beradu, masing-masing mengenai tubuh lawan secara bergantian. Dua tubuh yang masing-masing terkena pukulan tersebut, sama-sama roboh, tapi tidak sampai pingsan. Tak lama kemudian, masih bisa bangkit kembali, dan melanjutkan pertarungan yang tertunda. Hia, bok, uggh. Tubuh salah seorang peserta roboh ke lantai, dan tidak bangun lagi, ketika tendangan kuat mengenai dadanya dengan telak, hingga membuatnya tidak bisa bernafas, dan tidak sadarkan diri. Peserta yang berhasil merobohkan lawan kuatnya itu, dinyatakan menang, dan berhak maju ke babak selanjutnya. Hia! Aku menang! Teriaknya kuat karena senang. Di tempat lain pun, masih di gedung yang sama, pertarungan terus berlanjut. Ada yang roboh karena terkena tinju di dagunya, ada yang roboh ketika terkena tendangan di punggung, dan ada juga yang roboh ketika tubuhnya dibanting ke lantai dengan kuat. Pada hari itu, seleksi tahap pertama telah menghasilkan banyak petarung handal, dengan keahliannya masing-masing. Ada petarung tangan kosong, petarung dengan menggunakan senjata, baik tongkat maupun pedang, dan ada juga petarung yang menggunakan tombak serta cambuk. Dalam seleksi tersebut, juga terdapat 3 orang perempuan modis, berpakaian mirip pendekar zaman dulu, yang keluar sebagai pemenang. Mereka berasal dari perguruan yang sama dari daratan Cina. Senjata yang mereka gunakan adalah kipas ungu, merah dan hijau, yang bergagang besi. Satu hal yang jarang sekali digunakan di negara kita, tapi bagi mereka, kipas itu adalah senjata andalannya, mirip sekali seperti pendekar-pendekar zaman dinasti dulu. Dengan kipas itulah, mereka bisa memenangkan pertarungan tersebut dengan mudah. Hari demi hari terlewati, sudah 1 minggu kompetisi tersebut berlangsung. Kini separuh peserta telah masuk babak kedua. Kuota 4. 850 orang sudah didapat. Tinggal seleksi tahap kedua yang harus mereka lewati. Apakah bisa menjadi pengawal menengah atau tidak, itu tergantung dari nasib mereka masing-masing. Bila mereka gugur di babak ini, maka mereka harus puas dengan posisi pengawal level rendah atau level 1. Tapi bila lolos, maka ada kesempatan bagi peserta untuk menjadi pengawal level 2 atau pengawal level menengah, bahkan menjadi pengawal elit, jika lolos ke babak ketiga. Hari ini adalah hari ke-8 kompetisi itu. Semua peserta sudah bersiap-siap di posisinya masing-masing.
Kini yang masih ikut seleksi tahap kedua, di masing-masing gedung, tinggal separohnya saja, sedang yang kalah, sudah meninggalkan kota atau negara ini, di hari kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi peserta yang kalah dan mengalami luka, masih dirawat sampai sembuh, baru diizinkan pulang. Pihak penyelenggara kompetisi itu, bertanggung jawab penuh akan keselamatan para peserta. Yang luka akan diobati dengan baik. Govin si dewa medis dan seluruh anak buahnya, dibantu oleh petugas medis setempat, dan dari kota-kota lain, yang sengaja didatangkan dalam acara itu, siap sedia 24 jam secara bergantian, untuk merawat yang luka atau patah tulang, keseleo dan lain sebagainya. Bagi yang ingin pulang, karena tidak lolos seleksi, dan masih sehat, pihak penyelenggara, di bawah perintah kakek Birawa dan Hendy, memberikan bekal yang cukup banyak, untuk biaya transportasi ke tempat asal mereka. Orang kaya seperti kakek Birawa dan Hendy, tidak akan merasa dirugikan, kalau mengeluarkan sedikit hartanya untuk membiayai kepulangan mereka. Baginya, nama baik itu lebih penting dari segalanya, maka tanpa ragu-ragu lagi, dia memerintahkan kepada bawahannya, untuk memberikan bekal yang lumayan banyak kepada setiap peserta yang dinyatakan gugur, dan ingin pulang ke kota atau negaranya masing-masing. Gedung Tua Kota B, pukul 8 pagi waktu setempat. Babak kedua ini, Bram kembali tampil, karena di babak penyisihan, dia berhasil mengalahkan Joe dengan sudah payah. Hari ini dia tengah melawan seorang pria berotot asal kota B, yang berpenampilan tenang tapi mematikan. Serangan yang Bram lancarkan, dengan mudah dihalau olehnya, bahkan sudah banyak kali tubuh Bram terkena pukulan dari pria berotot itu, tapi Bram belum juga menyerah. Di dalam satu kesempatan, Bram melancarkan tendangan terbang andalannya ke arah tubuh pria berotot itu. Dia sudah sangat yakin sekali, kalau serangannya kali ini tidak akan bisa ditangkis oleh lawannya. Tapi tidak disangka, tendangan yang lumayan kuat dan cepat itu, bisa dihindari oleh lawannya, dengan cara menggeser tubuhnya sedikit ke samping, lalu pukulan tinjunya masuk dengan telak mengenai perut Bram, hingga membuatnya terpental jauh, roboh dan tidak bergerak lagi. Dengan robohnya Bram, maka pria berotot itu, yang ternyata adalah Erik van Carlos, dinyatakan menang, dan berhak maju ke babak berikutnya. Sungguh tidak disangka, kalau seorang Erik yang cukup kuat tersebut, akan mau mengikuti seleksi menjadi seorang pengawal keluarga lain. Padahal dia sendiri sudah cukup kaya dan sukses dengan usahanya itu. Apa sebenarnya yang ingin dia cari? Apakah karena tergiur ingin mendapatkan gaji tinggi, atau ada yang lain? Kalau masalah gaji, dia sudah kaya dan punya usaha sendiri. Mungkinkah karena ingin menguji dan membuktikan, apakah dia kuat atau lemah? Mungkin karena alasan itu, dia mau mengikuti seleksi tersebut. Di bagian lain, terlihat dua orang pria saling berhadap. Hadapan, yang satu bertubuh tegap, berambut cepak, tapi tidak memegang senjata. Sedangkan yang satunya lagi bertubuh biasa saja tapi cukup bugar, di tangannya terdapat dua tongkat pendek bertali yang saling terhubung. Walaupun pertarungan belum dimulai, tapi suasana mencekam, sangat terasa di antara mereka berdua. Masing-masing sedang mengukur tingkat kekuatan lawannya. Ketika wasit sudah memberikan aba-aba, keduanya langsung bergerak, melancarkan serangan terbaik mereka. Pukulan, tendangan dan sapuan kaki saling beradu, diselingi dengan ayunan tongkat kecil yang berseliweran di sekitarnya. Sesekali pria berotot itu terkena pukulan tongkat di lengan, punggung dan kakinya, tapi dia tidak menganggapnya serius. Dengan tenang dia mengelak, setiap serangan yang mematikan setelah tubuhnya terkena pukulan itu. Serangan tongkat itu sudah membuatnya kesal, ditambah lagi gerakan kaki lawan yang lumayan cepat,
mungkin karena ditopang oleh tubuhnya yang tidak terlalu gemuk, jadi gerakannya lincah sekali. Namun sekuat dan selincah apapun dia adanya, tetap lengah dan terpental jauh, ketika dalam satu gerakan yang tiba-tiba, pria tegap itu melancarkan jab tangan kanannya ke arah pria bertongkat itu dan telak mengenai wajahnya. Tongkat yang selalu diandalkannya itu, berhasil direbut dalam sekali gerakan. Dalam gerakan kedua, tongkat itu malah memakan tuannya sendiri. Tinju tangan kanan dan sabetan tongkat susul-menyusul mengenai pria ramping tersebut, hingga di menit ke-8, tubuhnya ambruk ke lantai. Pria bertubuh tegap itu dinyatakan menang, dan berhak maju ke babak ketiga. Sebagai mantan security yang sudah mendapat pelatihan cukup keras, pria tegap itu sedikit banyak tidak terpengaruh, ketika tubuhnya terkena pukulan lawan, atau sabetan tongkat bertali itu. Dengan enteng, dia menahan, mengelak dan melancarkan pukulan balasan ke tubuh lawan, dan akhirnya dia menang. Di lokasi lain, gedung olahraga milik Pemda. Seleksi kali ini semakin seru di mana suatu pertarungan sampai keluar dari arena yang sudah ditentukan. Terlihat dua orang wanita saling melakukan serangan beruntun, tubuh keduanya sudah dibanjiri oleh keringat, saking lamanya mereka bertarung, tapi belum juga ada yang menyerah. Wasit yang memimpin jalannya pertarungan itu, terpaksa menghentikan aktivitas mereka, karena waktu yang ditentukan untuk bisa merobohkan lawan sudah habis, dan keduanya dinyatakan seri dan berhak maju ke babak selanjutnya. Di sisi lain dalam aula gedung itu, dua orang pria yang sama-sama memegang senjata pedang berbentuk katana sedang saling serang satu sama lain. Pakaian yang mereka kenakan, sudah koyak sana-sini, akibat terkena sabetan pedang tipis itu, walau tidak sampai menggores kulitnya terlalu dalam. Serangan yang mereka lakukan cukup terarah dan mematikan, tapi sampai waktunya habis bahkan terlampaui, belum ada yang roboh atau menyerah, jadi pertarungan mereka terpaksa dihentikan juga oleh wasit, dan keduanya dinyatakan seri, dan berhak maju ke babak ketiga. Aku yakin, hari ini aku bisa merobohkanmu dengan sekali pukulan. Ucap seorang wanita cantik berpakaian ala karateka, kepada seorang lelaki berkepala plontos yang menjadi lawannya itu. Jangan sombong dulu cantik, walau kau kuat, tapi ingat. Kau itu perempuan, pasti mempunyai sisi lemah yang bisa kumanfaatkan. Jawab pria plontos itu sambil tersenyum licik. Kurang ajar, ini seleksi untuk menjadi pengawal terhormat, bukan acara cabul seperti yang ada dalam otak kotormu itu. Tangkis si wanita itu marah. Hia! Teriaknya emosi, tapi masih bisa dikontrolnya dengan baik. Buk! Buk! Des! Dua pukulan dan satu tendangan dari karateka itu, sukses mengenai tubuh pria bermulut ember tersebut dengan telak. Tubuhnya terpental cukup jauh, hingga keluar dari arena kompetisi. Mulutnya mengeluarkan darah segar cukup banyak, karena mendarat pukulan beruntun sebanyak 2 kali di wajahnya. Sementara dadanya sesak dan memar. Akibat terkena tendangan yang dilancarkan dengan sekuat tenaga oleh si gadis itu. Saat ini, dia dinyatakan kalah oleh wasit, dan terpaksa didiskualifikasi, tidak bisa menempati posisinya sebagai pengawal, karena sikap kurang terpujinya itu. Peristiwa tersebut cepat menyebar ke seluruh arena kompetisi, karena pihak penyelenggara segera mengumumkan, bila didapati perbuatan curang dan melecehkan lawan, terutama bila lawannya perempuan, maka saat itu juga, peserta akan dikeluarkan dan mendapat hukuman berat. Dengan mata kepala sendiri, para peserta menyaksikan, bagaimana tubuh yang sudah tidak berdaya itu, diseret oleh beberapa orang pengawal dengan sadisnya, keluar dari gedung, dan dibawa entah kemana. Di tiap gedung dan arena, ditempatkan ratusan pengawal yang kuat-kuat, dipimpin oleh beberapa orang komandan dan satu pengawal tingkat tinggi seperti bumi, awan dan langit.
Jika dalam seleksi itu didapati orang yang berbuat curang, atau bersikap di luar batas, terutama melecehkan lawannya yang perempuan, maka bersiap-siaplah untuk dikeluarkan bahkan mendapat hukuman berat. Seleksi terus dilanjutkan dan tidak terpengaruh dengan peristiwa itu, bahkan malah membuat peserta yang lain jadi berhati-hati ketika sedang bertarung. Mereka bertekad, tidak akan berbicara ketika sedang bertarung itu. Karena bertarung bukan dengan kata-kata, tapi dengan tangan dan kaki. Namun kenyataannya, masih ada saja peserta seleksi yang masih berkata-kata dalam laga itu, walau sebatas menyatakan menyerah atau sebaiknya kau menyerah saja, dan itu tidak dipermasalahkan. Di gedung lain arena kompetisi, dua orang samurai berlainan arena, tengah masing-masing melawan seorang petinju dan pesilat yang mempunyai gerakan tangkas. Tangan dan kakinya meluncur melakukan serangan, walau disibukkan dengan gerakan menghindar dari terkena sabetan pedang. Tapi sampai sejauh ini, belum ada luka sedikit pun di tubuhnya, malah dengan entengnya, dia menangkis serangan itu, dengan menggunakan potongan besi berukir ular naga. Sedangkan di arena lain, petinju yang tengah melawan samurai itu, juga sudah menggunakan senjatanya, yang berbentuk tongkat pendek juga, tapi tidak berukir dan bermotif. Senjata berbentuk tongkat pendek berukir naga itu, ternyata disimpan di balik baju longgarnya, pantas saja lawan sampai tidak menyadari. Sedangkan tongkat besi pendek milik petinju itu, didapatkannya dari pihak penyelenggara. Hia! Treng! Treng! Ting! Suara nyaring beradunya pedang dengan tongkat besi terus terdengar, mengiringi setiap serangan mereka. Sampai sejauh ini, belum ada yang dinyatakan kalah, keempatnya terus saja melakukan serangan dan menghindar. Benar-benar pertarungan yang menarik. Tapi karena waktu yang ditentukan sudah habis, bahkan sedikit terlewati, pertarungan mereka terpaksa dihentikan, dan keempatnya dinyatakan seri. Di bagian lain juga demikian, pertarungan yang sangat menegangkan, tengah terjadi di arena sebelah kiri, di mana seorang perempuan muda berbaju putih motif bunga kecil 7 warna, mirip seperti pakaian yang dikenakan oleh pendekar zaman dulu, sedang berhadapan dengan perempuan yang juga berpakaian sama, tapi motifnya beda. Gerakan mereka sangat lincah di atas arena itu. Setiap gerakan seperti sudah sangat terlatih dan dikuasai dengan baik. Di menit ke-10, serangan yang sangat terarah masuk ke tubuh lawan dengan telak. Jika wanita cantik itu tidak merubah serangannya, sudah bisa dipastikan lawannya itu akan mati terkena tusukan pedang tipis tapi tajam tersebut. Dia hanya memakai hulu pedang untuk memukul tengkuk lawannya, tapi akibat yang ditimbulkan cukup membuat mata semua orang yang melihatnya terpana. Tubuh wanita yang tengkuknya dipukul dengan hulu pedang tersebut, saat ini tengah tergeletak di lantai, walau tidak sampai pingsan, tapi pandangannya menjadi kabur, dan akhirnya dinyatakan kalah, dan tidak berhak maju ke babak ketiga. Sementara itu pertarungan-pertarungan lain, menang dan kalah datang silih berganti, hanya orang-orang terkuat saja yang bisa maju ke babak selanjutnya. Begitu juga dengan yang terjadi di dua gedung lainnya. Hampir separuh jumlah peserta, dinyatakan tidak lolos ke babak ketiga, karena dalam babak kedua, mereka sudah kalah, dan akhirnya menerima dengan ikhlas kekalahannya itu. Ada juga peserta yang harusnya mengikuti seleksi, tapi sebelum memulai pertarungan sudah menyerah. Bagi mereka bisa bekerja pada keluarga birawa sudah lebih dari cukup, walau sebagai pengawal rendahan, karena karir mereka bisa naik, kalau sudah bekerja selama 3 tahun, maka akan naik menjadi pengawal level 2. Kini yang maju ke babak 3 hanya tersisa 2.000 orang saja, sedang yang 2.849 orang telah resmi menjadi pengawal level 1, atau level bawahan. Hari ke-12 babak ketiga. Ini adalah hari penentuan, di mana kalian akan menjadi pengawal level menengah atau level elit.
Jadi berjuanglah lebih baik, fair dan jujur. Ucap Awan memberi pengarahan kepada 1.000 orang peserta yang masih tersisa di gor milik Pemda itu. Sementara di gedung tua, yang sudah diperbarui penampilannya, Bumi juga sudah memberikan wejangan serupa pada 1.000 peserta yang tersisa di sana. Sedangkan langit, lebih bersemangat lagi. Jika kalian berbuat curang, maka aku dan orang-orangku, tidak akan segan-segan lagi untuk menghukum kalian. Ucapnya penuh ancaman. Di gedung ini, 10 anak buah Erik juga ikut dalam kompetisi itu, kebetulan pula mereka ditempatkan dalam gedung yang sama. Sampai sejauh ini, seluruh anak buahnya berhasil masuk dalam babak ketiga. Jika mereka menang dalam babak ini, maka mereka akan masuk dalam pengawal elit. Jika tersingkir, maka mereka akan menjadi pengawal level menengah. Tepat pukul 8 pagi, seleksi pengawal elit dan menengah sudah dimulai. Di dalam aula gedung tua yang luas itu, dibagi menjadi 6 arena, sedangkan 4 sisanya menempati ruang lain yang juga cukup luas. Hari ini, Erik sedang menghadapi seorang petarung asal Thailand. Keahliannya adalah menyerang dengan kelincahan kaki dan lututnya. Sudah banyak peserta yang tumbang karena serangannya itu. Kali ini, dia juga sangat yakin akan bisa merobohkan Erik, tapi mungkin anggapannya salah, karena setiap serangannya berhasil dihindari atau ditangkis oleh Erik dengan mudah. Malah dalam menit ke-6, tinju Erik berhasil masuk mengenai wajahnya, hingga membuat posisinya menjadi oleng, dan mundur ke belakang. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Erik. Tendangan kaki kanan dan kirinya, terus mengenai dada dan perut lawan dengan telak. Serangan yang beruntung itu, berhasil membuat petarung itu roboh, tapi belum juga menyerah. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, ingin menghentikan pertarungan tersebut, tapi petarung asal Thailand itu, tidak mau menyerah, dia tetap bersikukuh untuk melanjutkan pertarungan. Kali ini, apa yang dikatakannya memang bisa dibuktikannya. Serangan Erik yang dilancarkan secara bertubi-tubi, berhasil dihindari, bahkan pukulan dan tendangannya, berhasil masuk ke tubuh Erik, sehingga membuat tubuhnya juga terdorong ke belakang, tapi tidak sampai jatuh. Mendapat serangan beruntun itu, Erik menjadi serius, kemudian mengeluarkan teknik terkuatnya, yang selama ini belum pernah dia gunakan. Ketika petarung asal Thailand itu sedang melayangkan tendangannya ke arah dada Erik, tangan kirinya menahan kaki tersebut, kemudian tangan kanannya memukul paha kanan lawannya. Pukulan cepat yang dilancarkan oleh Erik itu, sangat tidak terduga oleh lawan, sehingga membuat petarung asal Thailand itu menjadi lumpuh, dan jatuh ke lantai, dia tidak bisa bangun lagi, karena saraf geraknya dipukul oleh Erik dengan telak. Dengan tumbangnya petarung asal Thailand tersebut, menjadikan Erik sebagai pemenang dan dinobatkan sebagai pengawal elit. Kuat juga orang itu, Tuan Muda pasti senang mendapatkan orang sekuat dia. Batin Bumi dalam hati. Ini harus dilaporkan pada Tuan Muda, bibit unggul seperti dia harus dipertahankan. Batinnya lagi. Villa milik Hendy kota Golden City sekitar pukul 11.10 siang. Salam hormat Tuan Besar dan Tuan Muda. Ucap seorang komandan pengawal pada keduanya. Ya, salammu diterima. Jawab kakek Birawa ramah. Ada apa kau menemui kami Komandan Danu? Tanya Hendy serius. Di luar ada Tuan Tiger dan anaknya, ingin bertemu dengan Tuan Muda. Jawab Danu cepat. Tuan Tiger. Tunggu dulu, sepertinya. Aku mengenal orang itu. Ucap kakek Birawa terkejut, sambil memandang cucunya, Hendy. Benar kek, orang itu adalah mantan pengusaha besar kota B dulu. Pengusaha yang pernah jatuh karena dikhianati temannya, dan kakek mengangkatnya kembali. Apakah kakek ingat siapa dia? Ucap dan jawab Hendy menanggapi keingintahuan dari kakeknya tersebut. Hahaha, sekarang kakek ingat,
Cepat kau suruh mereka masuk. Respon kakeknya senang. Baik Tuan Besar. Sambut Danu cepat. Ini bisa gawat, kalau sampai kakekku menjodohkan aku dengan Maya. Ini tidak boleh jadi. Batin Hendy dalam hati, dan merasa khawatir. Kenapa juga di waktu yang sempit seperti ini, mereka harus datang. Batin Hendy lagi. Ini tak bisa dibiarkan. Aku belum mau menikah lagi, aku masih ingin bebas, agar fokus mengembangkan perusahaanku ini. Tapi bagaimana kalau kakek tetap memaksa juga? Apakah aku harus menolak? Benar-benar pusing. Batin Hendy berkata sambung menyambung. Ketika Hendy membatin seperti terakhir itu, Tiger dan anaknya Maya, berjalan mendekati mereka, dengan langkah tidak terburu-buru. Begitu mendekat, keduanya langsung membungkuk hormat ke arah kakek Birawa juga Hendy, baru setelah itu mengangkat separuh badannya kembali. Sahabatku Tiger. Sudah lama tidak ketemu, apa kabarnya kau sekarang? Sapa kakek Birawa ramah, sambil tersenyum, kemudian melangkah mendekatinya, dan mengembangkan tangannya seperti ingin memeluk. Tuan Besar. Saya sungguh tidak pantas menerima kehormatan seperti ini dari Tuan. Ucap Tiger gugup. Apa yang kau katakan Tiger? Aku ini sahabatmu, bukan tuanmu. Sanggah kakek Birawa tidak senang. Tidak Tuan Besar, bagaimanapun, Tuan adalah dewa penolongku, sampai kapanpun, saya akan tetap menganggap Anda sebagai tuanku. Tolak Tiger tetap ngotot. Kalau begini sangat merepotkan sekali. Jawabnya lemah, sambil mengalihkan pandangannya ke arah Maya. Luar biasa sekali. Apakah ini anakmu Tiger? Tanya kakek Birawa tiba-tiba. Benar Tuan Besar. Ini anak keduaku, sedangkan anak pertama sudah menjadi pengawal keluarga Tuan. Jawabnya tenang. Hahaha. Sangat kebetulan sekali. Anakmu telah bekerja padaku, dan sekarang anakmu yang kedua ini, harus menjadi anakku juga. Tawa kakek Birawa menggema karena senang. Maksud Tuan Besar? Tanya Tiger keheranan, padahal dalam hatinya sudah bisa menebak maksud dari perkataan kakek Birawa itu. Apakah kau tidak tahu Tiger? Bahwa cucuku ini, sekarang sedang single, dan sepertinya sedang mencari pasangan. Jawab kakek Birawa berniat menggoda Hendy. Kakek. Tegur Hendy tidak enak hati. Kau diam saja. Ini urusan kakek dengan Tiger. Kau tinggal menyetujuinya saja. Kalau kau menolak, maka kakek akan sangat marah sekali. Ancam kakek Birawa serius. Gawat. Apa yang aku takutkan, akhirnya terjadi juga. Batin Hendy sudah mulai gugup. Bagaimana Tiger, apakah kau setuju, jika anakmu ini, dijodohkan dengan cucuku Hendy itu? Tanya kakek Birawa terus terang dan langsung pada intinya. Saya tidak berani Tuan Besar. Jawab Tiger pasrah. Kenapa tidak berani? Aku yang memintanya langsung, anggap saja hari ini, aku yang datang melamar anakmu yang cantik ini untuk cucuku Hendy. Tegas kakek Birawa tanpa selindung lagi. Oh ya, siapa namamu? Tanya kakek Birawa pada Maya. Namaku Maya Tuan Besar. Jawab Maya sambil menunduk. Hahaha. Santai saja Maya, jangan gugup seperti itu. Sanggah kakek Birawa sambil bercanda. Apakah kau mendengar apa yang sudah kakek katakan tadi, bahwa kau mau kakek jodohkan dengan cucu kakek ini? Apakah kau bersedia? Tanya kakek Birawa langsung pada intinya. Maya tidak langsung menjawab, tapi menundukkan kepalanya sambil tersenyum simpul, di dalam hatinya bersorak gembira, karena apa yang selama ini diimpikannya, akan menjadi kenyataan tidak lama lagi. Karena kau tidak menjawab dan menunduk malu, berarti kakek menganggap kau bersedia. Benarkan begitu Maya?
Todong kakek Birawa terus terang. Maya menjadi semakin gugup, karena malu, akhirnya dia bersembunyi di belakang ayahnya. Hahaha. Sungguh calon cucu menantu yang baik. Ujarnya senang. Hendy, kau tidak boleh membantah apa yang kakek katakan. Mulai saat ini, Maya adalah calon istrimu, dan kau tidak boleh mencari calon lain, kau dengar itu? Titah kakek Birawa yang tidak bisa dibantah lagi. Tapi Kek, untuk saat ini, Hendy belum mau menikah. Jawab Hendy terputus. Apa kau bilang? Apakah kau ingin membuat kakekmu ini jantungan, dengan penolakanmu itu? Bentak kakeknya tidak senang. Tidak Kek, maafkan Hendy. Hendy akan menerima apapun yang kakek katakan. Jawab Hendy melemah. Nah itu lebih baik. Kalau kau berani membantah perkataan kakek lagi. Kakek benar-benar akan sangat marah sekali. Ancam kakeknya bersungguh-sungguh. Baik Kek. Jawab Hendy sambil menunduk lesu. Bersambung.